seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang penegasan dari rekomendasi video yang sudah saya bagikan pada hari Senin. Ada dua pesan penting yang saya ingin tekankan pada kesempatan ini dari pembahasan hamba Tuhan tersebut. Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa sumber dari sharing yang saya bagikan itu dari firman Tuhan. Belum lama ini juga saya katakan bahwa saya seolah dalam tanda kutip ya, meminjam
perkataan oknum hamba Tuhan senior yang memang saya rekomendasikan di dalam pelayanan TRC ini untuk menyampaikan apa yang saya suarakan di waktu-waktu yang lalu. Jadi apa yang saya mau katakan pada kesempatan ini juga sebetulnya bukan hal yang baru. Tetapi lewat rekomendasi video dari oknum hamba Tuhan yang mereka sudah memiliki jam terbang, pelayanan jauh lebih banyak daripada diri saya. Lalu kemudian juga uh, uh, tentu mereka lebih berpengalaman gitu ya, lebih dikenal. Dengan merekomendasikan perkataan yang sama dari mereka itu, dari para oknum hamba Tuhan ini, berharap bahwa saudara, terlebih sahabat yang sudah mendengarkan sharing saya di waktu yang lalu, semakin bisa mempercayai gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebetulnya untuk posisi seperti saya itu tak jarang ada dilema dalam menyampaikan kebenaran. Seperti contohnya pada topik kali ini yang sebetulnya bukan kali pertama saya sampaikan gitu ya, tentang ketaatan terhadap otoritas. Nah, saya khawatir ada orang-orang tertentu yang berpikiran yang tidak baik sehingga dan mengira bahwa saya itu seperti memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan saya pribadi. Padahal saya sudah bilang cukup sering bahwa orang mau memuji diri saya dalam mengajar, dalam menuntun, itu nggak ngaruh sama sekali pada diri saya. Seperti yang terbaru ini, saya dengarkan kesaksian Bu Reni tentang hidup saya bagi Bu Reni gitu ya. Bu Reni bisa rasakan bagaimana hati saya kepada Tuhan gitu ya. Hal-hal seperti itu saya hanya jadikan motivasi, bahkan sebagai beban yang positif gitu. Jadi kalau beberapa sahabat sudah katakan uh, uh, saya seperti apa dalam hal yang positif gitu ya, bisa rasakan bahwa saya mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, teladan hidup saya macam-macam, itu menjadi beban yang positif yang harus saya pertanggungjawabkan supaya saya lebih lagi gitu. Jadi saya bukan tipikal orang yang gila hormat, gila pujian, karena saya sangat mengasihi Tuhan dan saya sangat suka ketika mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan yang ada dalam hidup saya, termasuk dalam pelayanan ini untuk Tuhan gitu. Nah, demikian juga dengan otoritas gitu ya. Nanti kalau saya bahas ayat-ayatnya, saya berikan uh, uh, teladan di dalam Alkitab, itu bukan supaya meminta hormat pada diri saya, bukan gitu. Tapi justru untuk kebaikan orang-orang yang saya layani gitu. Nah, jadi dengan rekomendasi video dari oknum hamba Tuhan yang 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 tentu mereka sudah capable, sudah jelas track recordnya, para sahabat dan juga saudara mengerti bahwa apa yang saya bagikan itu pure dari apa yang saya dapatkan dari rema, dari pembacaan firman Tuhan. Karena itu terimalah dengan pikiran yang baik untuk kebaikan dirimu sendiri gitu. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah pesan dari rekomendasi video tersebut adalah, pertama, pentingnya bergaul dengan firman Tuhan.
Lalu yang kedua nanti adalah ketaatan terhadap otoritas rohani. Jadi setiap kita yang mendengarkan sebuah uh, sharing atau khotbah atau membaca sesuatu pasti dapatnya berbeda-beda gitu ya. Tapi uh, uh, tetapi setidaknya kita sepakat untuk pesan utamanya gitu ya. Itu yang saya mau tekankan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang pentingnya bergaul dengan firman Tuhan. Kemarin Bu Reni bilang yang diomongin itu aja gitu ya. Sudah ini jalan 7 tahun perjalanan menuju uh, genap 7 tahun, dan hampir setiap hari saya berbicara, apalagi dari pertama kali mulai pelayanan ini. Kalau belakangan ini kan saya mengurangi uh, porsi saya karena saya memberikan porsi kepada para sahabat yang sudah setia, sudah bertumbuh gitu ya. Harus diberikan ruang untuk berbagi rema, berbagi LPS, berbagi kesaksian karena udah pada bisa gitu. Jadi jangan cuma saya yang yang maju gitu. Seperti kemarin ketika saya tegaskan untuk berbagi rema, ada sanksinya, ada diaktifkan lagi. Saya nggak tahu uh, para sahabat atau saudara bisa merasakan atmosfernya itu benar-benar berbeda dan positif. Sama lah kalau misalnya kita melihat sebuah berita online gitu. Kalau nggak ada komentar ya biasa aja. Tapi ketika banyak orang berkomentar itu kan membangun atmosfer. Nah, itu juga yang terjadi di dalam setiap rekomendasi video. Itu akan mencuri perhatian orang, dan harapan kita lewat benih firman Tuhan, sharing komentar yang mendukung kebenaran firman Tuhan, akhirnya iman orang dibangkitkan, uh, kerohanian mereka terprovokasi, akhirnya mereka juga uh, ter uh, apa namanya uh, kepercik gitu ya, ke kena dengan berkat rohani itu yang kita lakukan gitu. Nah, kalau berbagi lakukan seperti untuk Tuhan, maka kita akan dapatkan upahnya gitu. Nah, itu yang uh, yang selalu saya tekankan kepada kita. Pergaulan dengan firman Tuhan dalam pesan pertama ini bukan lagi yang pertama kali saya bagikan. Bahkan kalau cuma ingatnya topik ya bosan dengarnya, ngomongin itu terus. Tapi kalau sungguh-sungguh dipahami, ada perbedaan dari masa ke masa. Yang ada adalah pendalaman dan penegasan dari pesan penting dari kebenaran firman Tuhan. Dari dahulu, dari pertama kali saya melayani, ini juga topik yang sering diulang-ulang, tapi bukan dengan porsi yang sama, tapi terdapat penegasan ya, uh, 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 pendalaman untuk kita betul-betul memahami bahwa kalau namanya orang Kristen itu tidak mungkin lepas daripada pembacaan firman Tuhan. Saya akan baca dulu ayat-ayat firman Tuhan yang menegaskan pentingnya bergaul dengan firman Tuhan. Ini sebetulnya sudah disampaikan pada video, tetapi saya nggak yakin kalau semua kita mendengarkan video karena kelihatan daripada uh, 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 jumlah klik dari video-video yang saya bagikan gitu ya. Memang ada yang terkendala dengan kuota, tapi
saya yakin kalau ada juga kelompok orang di antara kita yang belum begitu tertarik untuk mendengarkan sharing gitu ya. Nah, itulah kenapa lewat lewat penegasan ini berharap dengan cuma rekaman lebih tertarik untuk membukanya karena lebih mudah daripada video gitu ya. Tapi sebetulnya video juga bisa, asal tahu caranya, di-download aja. Nanti eh, ketika tersambung dengan WiFi, kemudian lebih mudah untuk memutarnya bahkan berulang-ulang. Tapi ya kalau nggak punya kemauan ya susah gitu ya. Nah, di Capas juga saya tegaskan ayat-ayat firman Tuhan tentang setiap topik yang saya bagikan. Di 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat ini saja kalau dipahami sungguh-sungguh, mestinya tidak ada alasan bagi orang Kristen yang mau masuk surga untuk tidak baca firman Tuhan. Makanya apa yang saya katakan di waktu yang lalu, bahwa orang yang tidak bergaul dengan firman Tuhan itu akan cenderung tidak selamat. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang apa yang harus dilakukan, apa yang enggak harus dilakukan. Sama seperti buku penuntun. Kalau beli elektronik zaman dulu karena uh, zaman sekarang kan belum ada review tentang sebuah produk. Kalau kalau zaman internet sekarang orang lebih lebih cenderung lihat review di YouTube kan. Sorry. Review di YouTube tentang penggunaan sebuah gadget misalnya atau elektronik yang lain gitu. Nah, tapi kalau dulu kita lebih cenderung membaca buku manualnya, ya manual booknya untuk melihat petunjuk penggunaan. Nah, kalau nggak tahu gitu, nggak baca dari petunjuk bisa salah me, mengoperasikannya. Contoh yang biasa misalnya kayak kalau kita beli lemari gitu ya atau rak gitu. Itu di kertas-kertas itu kan ada susunan raknya gitu, ada nomor-nomornya. Nah, kalau nggak lihat buku itu, maka akan salah dalam menyusunnya. Nah, kurang lebih seperti itu dengan firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Jadi Alkitab, firman Tuhan itu Tuhan turunkan, diwahyukan dengan kerja Roh Kudus, itu penting gitu untuk keselamatan kita. Di sini ditegaskan dan saya bold bahwa kitab suci itu dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Kita udah percaya Yesus Tuhan, tapi untuk menuntun tiap hari supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus jauhkan, apa yang dilarang, apa yang boleh, itu kan harus lihat firman Tuhan, buku petunjuknya. Jadi selama kita dalam perjalanan, dalam mengerjakan keselamatan, Alkitab ini harus di depan. Untuk menuntun langkah-langkah kita ke kiri, ke kanan, lurus, itu semua ada petunjuknya. Belok dari dosa, berbalik dari dosa, maju terus untuk mempertahankan iman, maju lurus terus dengan kesetiaan, itu ada di situ. Makanya saya bilang sangat mengerikan hidup seorang Kristen yang tidak bergaul dengan firman Tuhan.
karena dia menjalankan kekristenannya tanpa tuntunan. Oh ya, di sini juga saya mau katakan sesuatu apa yang saya dapatkan selagi mempersiapkan RSSP ini. Ada sebuah pemikiran yang salah di dalam pikiran kebanyakan orang Kristen sejauh ini, bahwa mereka berpikir urusan rohani itu nanti kita dengarkan saja dari hamba Tuhan daripada para pendeta gitu. Jadi cuma pasif datang ke gereja sekali seminggu tanpa melakukan bagiannya untuk menyelidiki firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini kan dibuat dalam tulisan untuk dibaca oleh setiap orang. Memang tidak semua orang harus jadi pendeta. Nanti kalau semua jadi pendeta, nggak ada yang jadi jemaat. Tapi ada bagian seperti yang firman Tuhan tuliskan, ada gembala untuk menggembalakan, ada pengajar, yang ada nabi, ada rasul, yang memiliki jawatan ini memiliki kelebihan yang dari Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian menjadi seorang Kristen kita pasif aja gitu. Itu salah. Nah, jadi bagian kita adalah tetap aktif mengambil bagian dalam berdoa, membaca dan merenungkan firman, terutama menjadi pelaku atasnya. Nanti untuk memperlengkapi, itu jelas banget bahasa Alkitab. Memperlengkapi. Berarti apa? Kalau sesuatu yang perlu diperlengkapi kan bukan berarti sesuatu yang dari nol. Kalau kita mau memperlengkapi keterampilan, keahlian seseorang, sebetulnya sudah punya dasarnya, sudah punya basicnya. Nah, itu juga yang saya mau katakan dengan pembacaan Alkitab bagi orang Kristen. Jadi itu sesuatu yang basic dilakukan oleh orang Kristen. Jadi semua orang Kristen yang mengaku dirinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan ingin masuk surga, ini sebuah pondasi bahwa semua orang harus berdoa. Semua orang harus memiliki jam-jam doa yang teratur, komitmen doa untuk memuji menyembah Tuhan, berpuasa, membaca, merenungkan firman, belajar firman Tuhan. Soal nanti memperlengkapi itu adalah tanggung jawab orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai gembala, sebagai pengajar, sebagai penginjil, sebagai nabi, sebagai rasul, untuk memperlengkapi. Garis bawahi memperlengkapi. Jadi sesuatu yang diperlengkapi itu berarti sudah punya pengetahuan, punya keterampilan, punya kebisaan, tapi belum maksimal, maka ada pihak yang memperlengkapi. Nah, jadi kalau punya sikap kekristenan, punya pola pikir yang salah, punya mentalitas yang salah, yang penting saya dengerin nanti khotbah hamba Tuhan di gereja, entah sekarang kan live streaming, cukup segitu aja, nggak akan bisa maksimal. Berdasarkan kata-kata ini, kitab suci selain memberi hikmat, itu juga menuntun kepada keselamatan. Jadi kalau seseorang menjalankan kekristenannya tanpa membaca firman, dia tidak mendapatkan tuntunan yang benar. Ini adalah pengulangan topik yang sama, tapi dengan pewahyuan yang berbeda, pendalaman, penegasan yang berbeda, supaya kita betul-betul ngerti bagaimana cara menjalankan kekristenan yang membawa kepada keselamatan. Harus mau berkomitmen belajar firman Tuhan, membaca, belajar, merenungkan, terlebih melakukannya. Jadi periksa kekristenan setiap kita. Bahkan saya sekarang lebih lagi mendalami kebenaran firman Tuhan dengan membaca bahasa-bahasa versi lain dan juga bahasa Inggris. Salah satu contoh, ada firman Tuhan yang berkata bahwa barang siapa yang kekurangan hikmat, baiklah ia memintanya.
Sebab Allah akan memberikannya dengan limpahnya tanpa membangkit-bangkitkan. Saya jarang mendengarkan bahasa ini gitu ya, tanpa membangkit-bangkitkan. Itu kan agak asing ya dan nggak sehari-hari. Nah, saya baca dalam Alkitab versi yang disederhanakan. Dan itu artinya sama dengan versi bahasa Inggris yang dekat dengan bahasa aslinya, yaitu King James Version. Kalau membangkit-bangkitkan itu dalam bahasa Inggris dikatakan without reproach. Kalau dalam hari-hari dijelaskan. Jadi lebih panjang kalau Alkitab bahasa sehari-hari ini karena berusaha dijelaskan artinya. Jadi kalau bahasa sehari-hari katakan kalau ada orang kekurangan hikmat, baiklah yang memintanya kepada Tuhan, yang memberikan dengan murahnya tanpa reproach. Itu kan mencela atau mencerna, mencerca. Jadi maksudnya gini, kalau kita kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan, karena Tuhan itu akan memberikan dengan limpahnya dan tidak mencela kita. Kan kalau orang kekurangan hikmat kan Tuhan nggak mencela, kamu ini kekurangan hikmat, nggak memandang rendah dengan permintaan itu, karena Tuhan akan memberi dengan limpahnya tanpa membangkit-bangkitkan. Maksudnya Tuhan nggak akan mencela kita kalau kita minta hikmat. Jadi lebih ngerti. Kalau kita baca firman, nggak ngerti, ya nggak bakalan tertarik. Nah, itu saya bagikan bagaimana praktek hidup saya mencari kebenaran dan saya dipuaskan. Bahkan sekarang dengan pembacaan yang puluhan kali, setiap kitab, saya udah nggak kejar lagi pasal, yang saya kejar adalah pengertian, pendalaman, memahami, karena udah banyak yang ingat firman Tuhan. Perlu dibuat mengerti dan betul-betul itu menyegarkan jiwa, mencelikkan mata, memberikan pemahaman yang lebih dalam, memberikan pengertian, dan semakin paham tentang Tuhan dan kebenarannya. Jadi menangislah dengan dirimu yang selama ini tidak memiliki ketertarikan dengan firman Tuhan. Saya pakai dasar firman Tuhan ini, bahwa kalau orang berarti tidak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, maka dia salah menjalankan kekristenannya dan berpotensi untuk tidak sampai kepada keselamatan. Dan di sini juga saya mau tambahkan, orang ya, sekalipun dia sudah tua umurnya, kalau dia nggak hidup dalam pembacaan firman Tuhan, itu cara bicaranya itu, cara bicaranya sehari-hari, apalagi udah menyangkut firman Tuhan atau kerohanian, itu suka nggak nyambung. Karena apa? Dia nggak memiliki hikmat dalam menjalankan hidupnya, dalam menjaga perkataannya, menjalankan kehidupannya, suka sembarangan. Kenapa? Karena hidupnya tidak dipenuhi hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Jadi sebetulnya orang yang membaca firman Tuhan itu sangat beruntung. Dia menjadi lebih bijaksana, berhikmat, terlebih menyelamatkan jiwanya. Saya tidak ingin menyombongkan diri, tapi saya mau bersaksi tentang kebenaran ini. Kenapa kata-kata saya dalam sharing kemudian membangkitkan semangat, memberkati? Apakah saya orang hebat? Enggak. Tapi anointing, authority, wisdom, itu menyertai. Itu semua dapat dari penggalian firman Tuhan, pergaulan dengan firman Tuhan, terlebih melakukannya, dan juga pergaulan dengan Tuhan. Jadinya apa? Saya hidup punya perkataan memberkati banyak orang. Saya punya hidup diciptakan jadi manusia dan segambar dengan Tuhan. Punya arti bagi orang lain. Lewat suara yang tidak seperti penyanyi profesional, tapi memberkati orang. Jadi saya berguna. Saya menyenangkan hati Tuhan. Dan itu dibangun salah satunya karena bergaul dengan firman Tuhan.
kata-kata saya kemudian mengenakan telinga orang-orang yang, ini garis bawah, yang mau berubah. Kalau yang tersinggungan mah justru sebaliknya, gak terimaan. Tapi orang yang memiliki hati yang benar, itu akan diberkati dengan perkataan-perkataan yang penuh hikmat. Jadi, merugilah orang yang tidak mau membaca firman Tuhan. Saya tidak pernah lelah untuk mengatakan hal-hal yang bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan seperti ini. Supaya bila mungkin Anda semakin terprovokasi untuk membaca firman Tuhan, hidup di dalamnya untuk keuntungan diri sendiri, supaya menjadi manusia yang bernilai, lebih berhikmat, oleh perkataan bahkan pujian kita memberkati banyak orang. Demikian juga menuntun kita kepada keselamatan. Paulus pun dengan tegas berkata kepada anak rohani kesayangannya di 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi masih ada yang berkelit memberikan alasan bahwa nggak ada perintah untuk baca firman itu. Itu yang saya bangun. Berkali-kali saya katakan, Tuhan memberikan saya vision, juga passion untuk membangun gereja yang hidup. Membongkar kekristenan yang salah, yang bisanya cuma dengar tanpa melakukan, yang merasa cukup untuk beribadah sekali seminggu. Itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Terus menerus. Dan itu yang dirasakan oleh orang-orang yang mau berubah, yang Tuhan tempatkan di dalam pelayanan ini. Dari kesaksian Bu Reni itu kelihatan kedalaman hubungannya sama Tuhan. Itu kerasa, nanti lihat, dengerin kesaksiannya. Jadi kalau para sahabat dan juga saya juga berkata, dari cara bicara orang, cara menyembah orang, kita bisa tahu siapa dia, hubungannya dengan Tuhan. Sebaliknya saya juga berkata, dari kesaksian saudara, itu juga kelihatan kedalaman hatinya kepada Tuhan. Bu Reni ini memang bukan seorang yang sangat aktif berbagi. Setiap kita itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Tapi bagi saya nggak terlalu mempersoalkan itu. Yang penting diperhatikan dan bisa kerasa kok buahnya. Soal ketaatan, keteladanan, Bu Reni punya. Memang karena mungkin kesibukan dalam bekerja, ada hal seperti kayak laporan yang mungkin tidak bisa begitu konsisten, tapi itu pun akan diperhatikan ke depan. Tapi soal ketaatan, soal hati, itu bisa dirasa nanti ketika setiap kita mendengarkan kesaksiannya. Orang yang sungguh-sungguh mau berubah, itu pasti diberkati dengan perkataan-perkataan yang sekalipun tegas, tapi membangun. Dan tadi saya katakan itu keluar kata-kata seperti itu. Dibangun dari salah satunya adalah pergaulan dengan firman Tuhan yang memberikan hikmat kepada seseorang. Saya sangat berharap semakin kita yang baca firman, yang udah setia, diperhatikan lagi cara membacanya. Sampai saya share bagaimana praktek hidup saya supaya diteladani. Jangan lagi baca firman, habiskan waktu sia-sia tapi nggak dapat apa-apa. Sekarang yang dikejar bukan jumlahnya lagi, terlebih kita yang udah setia, tapi pengertian, kedalaman, pemahaman terhadap firman Tuhan itu sendiri. Dan bagi saudara, belum ada kata terlambat untuk baca firman. Semakin bertekunlah di dalam membacanya. Paulus tidak katakan bahwa rajin ya baca firman, baca kitab-kitab suci. Enggak. Tapi tekun. Digeluti. Bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Itu yang menjadi
pemersatu daripada pikiran kita di sini. Kalau orang sudah berkomitmen mau menjadi pelaku firman, kita itu pasti sama, sekalipun berbeda latar belakang, berbeda dalam banyak hal, kita akan disatukan dengan itu. Jadi perhatikan itu. Memprihatinkan kekristenan orang. Katanya mau selamat, tapi dia tidak membaca tuntunannya. Sekarang saya sampaikan pesan yang kedua tentang ketaatan terhadap otoritas rohani. Tahun lalu saya bahkan sudah membuatkan video tentang ini. Tapi saya mau tegaskan lagi, untuk kebaikan para sahabat dan juga saudara. Tadi kan saya sudah katakan, kalau saya dengarkan pikiran yang tidak membangun, saya sebetulnya nggak mau berbicara tentang ketaatan terhadap otoritas rohani, terlebih ketaatan kepada keuangan. Sampai sekarang pun semakin hari, semakin belakangan ini saya jarang berbicara tentang hal-hal seperti itu. Karena saya sudah diberikan hikmat oleh Tuhan. Cuma satu, kalau orang mengasihi Tuhan, gak usah dipaksa untuk taat. Kalau orang mencintai Tuhan di atas segala-galanya, gak mungkin bermasalah dengan ketaatan terhadap keuangan. Oh ya, ada yang menarik kemarin dibagikan oleh Bu Reni dalam kesaksian. Sebelum saya lanjut pada poin kedua, Bu Reni perhatikan apa yang saya katakan. Kalau soal taat keuangan mah itu gampang. Itu lebih gampang daripada ketaatan menjaga hati. Kalau kita melakukan ketaatan kita kepada Tuhan dalam hal keuangan, kita tinggal kasih aja, selesai. Tapi menjaga hati itu tidak gampang. Bagaimana menjaga hati kita tetap kudus, gak dongkol, gak jengkel terhadap orang lain, tetap bisa toleransi, mengasihi dan sabar, itu pergumulan setiap hari. Ketika saya dengarkan rekaman Bu Reni, makanya kan saya udah bilang, kalau para sahabat berbagi baik di SK maupun di kesaksian rekaman, itu sangat memberkati saya. Jadi bukan cuma saya yang memberkati hidup sahabat dan saudara, tapi kesaksian yang jujur seperti itu pun membangkitkan semangat dan berkat yang luar biasa bagi diri saya. Saya termotivasi, kemudian juga ditambah semangatnya gitu ya. Bu Reni bilang, ulangi apa yang saya katakan, bahwa betul apa yang dikatakan Pak Atta, bahwa ketaatan keuangan mah tinggal bagi aja, tapi menjaga kekudusan hati itu lebih sukar. Nah, ketika saya dengarkan itu, tahu nggak apa yang dibukakan kepada saya? Itu artinya, perhatikan baik-baik. Orang kalau masih bermasalah dalam hal ketaatan keuangan, itu juga berarti tidak cakap menjaga hatinya. Paham kan logikanya? Kalau ketaatan keuangan itu lebih gampang daripada ketaatan kekudusan hati, menjaga kekudusan hati, ya kan berarti artinya orang kalau melakukan ketaatan keuangan, mengembalikan milik Tuhan, itu saja bermasalah, pasti hatinya, menjaga hati tambah gak cakap. Paham ya? Saya percaya para sahabat bisa mengerti bahasanya. Mengembalikan perpuluhan itu gampang, tinggal bagi aja. Yang lebih susah adalah menjaga hati tetap kudus. Nah, itu berarti kalau orang mengembalikan milik Tuhan aja bermasalah, berarti tambah lagi hatinya, mengelola hatinya itu tambah gak beres lagi. Jadi ingat setiap kita, kalau bermasalah mengembalikan milik Tuhan, menaati Tuhan dalam hal keuangan itu masih berat, maka tambah berat lagi hati orang itu menjaga hatinya. Belum bisa menyangkali keegoannya, kedagingannya, amarahnya, ketersinggungannya.
amarahnya itu masih bermasalah. Dan itu uh, akan sangat merugikan orang. Sebab apa firman Tuhan katakan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Siapakah orang yang bisa naik ke tempat kudusnya Tuhan? Mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi kalau hatinya gak beres, jangan harap bisa ketemu Tuhan. Baik lewat pujian penyembahan di dalam hadiratnya, demikian juga nanti di dalam kekekalan. Sekarang saya bahas tentang ketaatan otoritas, terhadap otoritas. Saya tulis di sini untuk saudara baca, untuk para sahabat baca. Kenapa harus taat kepada otoritas? Karena ketaatan terhadap pemimpin itu, termasuk pemerintah, itu adalah perintah Tuhan. Kita sudah belajar di Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan salah satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti kalau nggak taat terhadap perintah Tuhan dalam hal menaati otoritas rohani yang Tuhan tempatkan atasnya, itu juga sama dengan ketidaktaatan. Kenapa harus taat kepada otoritas rohani? Supaya kita mendapat berkat rohani. Nanti saya jelaskan ayat-ayatnya. Lalu apa lagi? Supaya tidak merugikan diri kita sendiri. Saya sudah lihat orang-orang yang dalam pelayanan ini, yang sungguh-sungguh memiliki penundukan diri terhadap otoritas rohani, itu diberkati secara rohani lebih daripada mereka yang menganggap remeh, bahkan memiliki hati yang jahat terhadap otoritas rohaninya. Saya baca dulu ayat firman Tuhannya. Di Filipi 2 ayat 25 berkata seperti ini. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti ini. Hormatilah orang-orang seperti dia. Saya bold dan juga uppercase, hormatilah. Saya tulis itu huruf besar dan saya tebelin. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Hormati, taati, tunduk. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau orang tidak hormat, tidak taat, tidak tunduk kepada otoritas rohaninya, maka secara tidak disadari ia merugikan dirinya sendiri. Efesus 6 ayat 2. Ketika saya persiapkan ayat-ayat 3 ayat di atas tadi, saya dibuat mengerti apa bedanya kata hormatilah ayah dan ibumu yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3. Di sini dikatakan kata yang sama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi menghormati otoritas dalam keluarga, orang tua, itu sebuah perintah yang penting. Supaya berbahagia dan panjang umur. Itu kan sejalan dengan penghormatan, ketaatan, dan penundukan diri terhadap yang dituakan dalam kerohanian. Saya udah sampaikan tadi alasannya, kenapa harus taat? Dan bahkan sebelumnya saya udah kasih tahu, saya itu bukan mau cari hormat. Saya justru berbusa-busa mulut saya harus ngomong ini demi kebaikan sahabat dan saudara.
Yang diuntungkan adalah dirimu, bukan saya. Ketika tunduk kepada otoritas rohani, dia melakukan firman Tuhan. Dia kemudian diuntungkan, mendapat berkat rohani, dan tidak merugikan diri sendiri. Saya bukannya mau gila hormat, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Kata hormat ini ketika saya persiapkan tadi saya bilang, ketika persiapkan ayat ini, saya perhatikan kata hormat. Langsung saya tulis di sini juga. Sekalipun nggak ada hubungannya langsung ya, ini kan bicara tentang otoritas rohani. Tapi ini saya tulis juga untuk menunjukkan apa bedanya kata yang sama, suatu perintah yang penting untuk menghormati orang tua sebagai otoritas dalam rumah tangga, itu juga penting untuk otoritas rohani. Tadi saya udah bilang, saya udah saksikan, yakin saya rasakan, orang-orang di antara kita yang betul-betul memiliki hormat kepada otoritas rohani bukan karena pribadi saya, karena mau menjadi pelaku firman. Itu secara rohani diberkati, bertumbuh, berubah, berbuah. Sementara orang-orang yang bahkan sekalipun melakukan di antara kita, yang memang anggap remeh, gak terlalu menghargai apa yang saya bagikan, itu cuma biasa aja. Bahkan yang memiliki sikap hati yang jahat kepada diri saya, tidak diberkati secara rohani. Karena apa? Hubungan dan penundukan itu, perhatikan, hubungan dan penundukan diri itu, hormat terhadap otoritas rohani itu seperti saluran, ya, seperti saluran yang mengalirkan berkat rohani, baik hikmat, berkat rohani, sikap hidup, keteladanan, itu akan mengalir lewat saluran ini. Penundukan diri, menghormati, dan ketaatan ini. Sebaliknya, kalau orang menganggap remeh, apalagi memiliki hati yang jahat terhadap pemimpin rohaninya, dia telah merubuhkan jembatan berkat aliran rohani itu. Hanya dia biasa aja. Padahal, saya sudah berkali-kali katakan, berkat rohani itu tidak hanya kita nikmati ketika di dunia, tapi hal-hal rohani itu kan terkirim ke surga. Dan nanti realnya kita akan nikmati di dalam kekekalan. Jadi siapa yang untung kalau taat kepada pemimpin rohani? Saya hanya dapatkan sukacitanya. Tapi yang untung secara rohani adalah diri kalian semuanya. Itu kenapa? Ini prinsip. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Taati pemimpinmu. Kita juga sudah pernah dengarkan kalau ada ayat yang menekankan ketaatan terhadap sesuatu atau penegasan terhadap sesuatu, itu berarti penting. Hormati orang-orang seperti orang-orang rohani, pemimpin rohani, tunduk, itu berarti penting. Di waktu yang lalu saya sangat panas hati ketika melihat orang termasuk mereka yang menyerang diri saya. Sekarang apa yang mereka dapatkan? Mereka kehilangan berkat rohani yang menjadi kekayaan rohani mereka di dalam kekekalan. Tapi kalau sekarang, sekalipun ketika saya rasakan misalnya si X, si Y, orang ini sebetulnya hanya berpura-pura, tapi nggak sungguh-sungguh memiliki respect kepada diri saya. Karena perubahan karakter itu nggak gampang. Kalau hatinya memang udah kualitasnya jelek, udah tercemar, itu harus dengan kekuatan dan kesungguhan yang luar biasa untuk berubah. Saya biarkan aja. Memang saya tadi katakan, bahkan melakukan masih kok ada di grup WA ada. Tapi memang hati orang ini nggak pure gitu. Jadi dulu kan saya bilang kesel dengan orang-orang model kayak gini. Tapi sekarang saya udah lebih legowo gitu ya. Ya memang kalau hatinya nggak bisa diperbaikin lagi, udah rusak, mau diapain gitu loh. Tapi saya tetap katakan, supaya yang sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman, perhatikan
teladani dan berikan hormat, porsi hormat, penundukan diri kepada otoritas rohani supaya dirimu diuntungkan. Saya akan berikan teladannya. Daud ketika Abisai di 1 Samuel 26 ayat 8 dan 9 berkata seperti ini. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh karena itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke dalam tanah dengan tembok ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancap 2 kali. Dia pengen membalaskan kejahatan Saul. Tapi apa kata Daud kepada Abisai? Ayat 9. Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Orang-orang yang melayani Tuhan, yang diangkat Tuhan, sampai saat ini, itu ada urapan Tuhan di sana. Saya sudah pernah katakan di masa lalu, kalau kita menghormati pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu semata-mata bukan kita hanya menghormati pribadi hamba Tuhan itu sendiri, tapi menghormati anointing, urapan Tuhan yang ditaruh atasnya. Sama kayak kemarin saya katakan, kalau kita menghormati orang tua karena perintah Tuhan, itu bukan semata karena personal dari hamba Tuhan, dari orang tua itu sendiri, tapi menghormati Tuhan yang memberikan perintah. Jadi kalau kita tidak menghormati otoritas rohani, sadari bukan semata tidak menghormati pribadi orang itu sendiri, tapi tidak menghormati Tuhan. Ngerti ya? Jadi kalau ada orang yang tidak menghormati otoritas rohani, itu sadari bukan dirimu sekedar tidak menyukai, tidak menghormati personalnya, pribadinya, tapi tidak menghargai urapan yang Tuhan taruh atasnya. Sebab Tuhan menaruh urapan atas setiap orang yang sungguh-sungguh melayani dia untuk memampukan dalam pelayanan. Jadi kalau udah ngerti ini, mestinya takut akan Tuhan. Untuk tidak hormat kepada para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani. Makanya jahatlah orang yang sampai menyerang, memfitnah, memiliki hati yang jahat terhadap hamba Tuhan. Apalagi ya kayak misalnya, saya menuntun saudara pada keselamatan loh ini. Memberkati kerohanian, mengajari semuanya. Kok masih bisa tega, berbuat jahat, berkata-kata yang jahat, bahkan memfitnah. Hanya karena apa? Ketersinggungan dan sakit hati. Jahat orang seperti ini. Makanya lewat peringatan ini, masih ada waktu untuk memperbaiki segala sesuatunya. Selain tadi merugilah orang yang tidak menghormati pemimpin rohaninya, merugi secara rohani, tapi juga ini dicap jahat. Makanya kalau para saudara, perhatikan para sahabat, memiliki respek kepada di dalam pelayanan ini terhadap otoritas rohani, itu bukan karena mereka takut terhadap diri saya, karena mereka mau menjadi pelaku firman. Dan syukur kalau mereka sadari, adalah orang ini kan yang menuntun saya pada keselamatan. Jadi kalau saudara mengambil bagian dalam menabur di The Rapture Church, itu bukan untuk diri saya, bukan. Ada tim keuangan yang mengelolanya untuk pelayanan. Dan itu adalah karena ketaatan dirimu kepada perintah Tuhan. Jangan seperti menabur, mengambil bagian yang sekarang kita lebih fokus pada diakonia, baik diakonia anak asuh dan sahabat setia yang perlu diperhatikan gitu ya. Kalau dulu kita kan lebih penginjilan di radio. Itu bukan dilakukan seolah-olah karena untuk manusia, untuk saya yang dipercayakan menjadi pekerja dalam pelayanan ini, bukan salah. Kalau taat, kalaupun merasa terbeban untuk berbagai pelayanan di dalam church, di TRC, itu kan karena ketaatan. Jadi tidak bisa dibalaskan sebetulnya jasa seorang rohaniawan
yang menuntun dirimu untuk keselamatan, mendoakan. Jahat orang yang sampai memfitnah seperti orang-orang dulu yang lakukan. Sekarang perhatikan hidup mereka. Saya nggak yakin mereka lebih maju kerohaniannya daripada mereka yang memiliki kerendahan hati. Don't touch the anointing. Jangan urapi orang yang diurapi Tuhan. Itu firman Tuhan dan Daud lakukan. Apa kata Kisah Para Rasul 13 ayat 22? Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah salah satu bagian karena Daud menghormati otoritasnya. Tapi kenyataan yang kita lihat di luar sana, ada banyak orang yang dengan jahatnya mengata-ngatai hamba Tuhan, menyerang hamba Tuhan, memfitnah hamba Tuhan. Dan orang-orang seperti ini kalau nggak bertobat, tinggal nanti tunggu waktu, Tuhan akan hukum mereka. Di sini betul-betul diterapkan kebenaran firman Tuhan. Selain teladan Daud, ada juga teladan Yosua. Harusnya orang yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah Musa. Tapi akhirnya kepercayaan itu justru di tangan Yosua. Ulangan 31 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bagi engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Yosua adalah hanya salah satu dari ratusan ribu bangsa Israel. Kalau baca kisahnya, saya nggak tulis di Capas, bagaimana ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Moria. Yosua menungguin dia di bawah kaki gunung. Ketika Musa memberikan perintah kepada dia, pergi mengintai tanah perjanjian, dia pergi. Ini kan dua catatan ini aja sudah menunjukkan dua saksi tentang kehidupan Yosua yang tunduk kepada otoritas. Hebat sekali berkat rohani yang didapatkan. Dia menjadi memegang tampuk pemerintahan untuk membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tadi Daud menjadi orang yang berkenan. Yosua mendapat kepercayaan yang besar. Timotius, di dalam kesaksian saya baca bahwa orang-orang yang martir itu mendapat tempat yang istimewa nanti di dalam kerajaan surga. Juga pengajaran oknum hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya juga berkata, orang yang martir itu spesial nanti dalam kerajaan surga. Timotius martir karena iman yang teguh. Sampai putih rambutnya, dia memuliakan Tuhan. Dan saya percaya, dia mendapat tempat yang terhormat di dalam kerajaan surga. Orang yang taat kepada Paulus. Di hati saya, selain membawa sukacita, para sahabat dan saudara yang memiliki penundukan diri, hormat kepada diri saya, itu hanya akan membangkitkan cinta kasih. Makanya sangat dekat secara batin bagi saya orang-orang yang saya layani, yang memiliki respect terhadap otoritas rohani. Sekalipun gak sering komunikasi. Karena kedekatan itu kedekatan batin. Dan sangat bahagianya kalau nanti di dalam kekekalan kita selama-lamanya hidup dan tidak akan terpisahkan hidup dalam kebahagiaan. Dalam kesaksian Pastor Park dikatakan bahwa ada kamar-kamar banyak di rumahnya yang dipersiapkan di surga. Itu adalah untuk orang-orang yang dilayaninya. Saya akan bahagia luar biasa nanti kalau nanti kita sama-sama dan kiranya demikian kita setia berada bersama-sama di surga. Kita berdekatan selama-lamanya. Kita bisa berkasih-kasihan di dalam kasih yang kudus di dalam kerajaan surga. Itu sesuatu yang juga menggairahkan hidup saya.
dan yang membuat saya tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Demikian juga Elisa. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elia menjawab, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Kalau baca kisahnya, Elisa itu bersujud di hadapan Elia. Apa pesannya? Kalau bersujud sampai ke tanah, itu menunjukkan kerendahan hati. Itu artinya apa? Elisa menghormati pemimpin rohaninya. Lagi-lagi saya katakan, kalau kalian menghormati saya, taat dengan apa yang saya katakan, itu untuk keuntungan dirimu sendiri. Akhirnya, baca kisahnya, Elisa melakukan mujizat yang tak kalah hebatnya daripada Elia. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saya lakukan A, B, C, lakukan aja. Seperti untuk Tuhan. Nanti dirimu yang diuntungkan. Saya udah bilang, saya sebagai orang tua rohani sih pedih ya. Melihat hati orang yang tetap berpura-pura gak sungguh-sungguh memiliki hormat dan menjadi pelaku firman. Karena gimana ya, selaku orang tua, kalau lihat anaknya gitu ya, melihat nasib anaknya yang tidak bahagia karena ketidakhormatannya pada orang tua, itu kan tetap juga hatinya miris kan. Saya juga seperti itu loh, saya katakan demikian. Karena saya berani bersaksi, kasih yang Tuhan taruh dalam hatiku terhadap kalian itu besar. Saya mengasihi, kalau saya pun keras bukan berarti saya menganggap remeh, karena saya peduli gitu. Jadi kalau saya lihat ini tertinggal, padahal ini sudah lama, udah 4-5 tahun, tetapi kemajuan rohaninya tidak seperti yang taat ini gitu ya. Hati saya juga prihatin gitu. Tapi apa boleh buat gitu, karena pilihan hatinya gitu. Nah karena itu, jadilah pelaku firman, itu judulnya. Karena hormat sama orang tua itu kan perintah Tuhan. Untuk kebaikan diri sendiri. Dan itu yang membuat atmosfer di dalam pelayanan ini kayak keluarga. Orang banyak memuji kan, kita berbeda. Karena memang harus tunduk pada pemerintah. Makanya saya juga nggak pernah mengata-ngatai pemerintah di atas saya. Baik pemerintah di negara ini, terlebih pemerintahan rohani. Terlebih setelah saya bertobat. Yang ada saya doakan. Nggak benar kalau ngatain pemerintah, doakan juga. Itu kan berseberangan gitu ya. Doakan saja. Karena itu perintah. Dan pesan yang pertama, jangan dilupakan. Bahkan lebih lagi, ikutin teladan saya. Kalau udah baca firman, nggak ngerti, coba lihat bahasa Indonesia yang disederhanakan. Kalau yang ngerti bahasa Inggris, coba bahasa Inggrisnya apa? New King James Version. Itu yang paling dekat. Atau King James Version. Itu lebih dekat dengan bahasa aslinya. Supaya ngerti. Jadi semakin jatuh cinta dengan firman itu sendiri. Perhatikan apa yang saya bagikan hari ini. Renungkan. Kalau dilakukan, nanti akan berbeda. Akan bertumbuh, berubah, bahkan berbuah. Nah ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya memberkati kita sekalian. Lakukan seperti untuk Tuhan, dan Tuhan akan memberikan upah yang tidak pernah terpikirkan. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita pada RSSP atau VSSP sharing hari Jumat ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada setiap kita yang bersemangat untuk berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Hanya Engkau,
bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam